Assalamualaikum. Hai. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama Lilis Kholiso, kelas 3B Pendidikan Bahasa Indonesia, mahasiswi STKIP Setiabudi Rangas Bitung. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan cuaca. Teman-teman, sebelum melanjutkan ke pembahasan, seharusnya kita mengetahui tujuan pembelajaran dari perubahan cuaca. Di antaranya adalah siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam cuaca dan jenisnya. Kira-kira pernah tidak ya teman-teman melihat suatu daerah turun hujan sangat lebat sekali? Itu contoh apa ya teman-teman? Kejadian yang teman-teman alami dan lihat itu merupakan contoh kejadian cuaca. Tahu apa itu cuaca? Nah, betul. Cuaca adalah udara yang berlangsung dalam suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari. Cuaca dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perubahan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pagi hari mungkin cuaca cerah, siang hari bisa jadi panas, namun malam hari mungkin cuaca turun hujan. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan cuaca. Teman-teman, cuaca ada ilmunya loh. Nah, ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berpusat di Jakarta. BMKG memiliki tugas untuk mencatat, menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Nah, BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira ada yang sudah tahu belum ya jenis-jenis cuaca itu apa saja? Ayo kita tebak. Yang pertama adalah mendung. Ya, betul, mendung. Yang kedua gambar apa teman-teman? Matahari, ya, cerah. Yang ketiga adalah cuaca hujan. Yang keempat adalah cuaca dingin. Yang kelima ada cuaca cerah berawan. Yang ketujuh ada cuaca berangin. Dan yang terakhir cuaca malam hari cerah. Mendung, ciri-ciri mendung. Yang pertama, langit berwarna kelabu. Kedua, udara terasa agak hangat. Ketiga, sesekali terdengar gemuruh petir.
Yang kedua ada panas. Ciri-cirinya: 1. Ketika siang hari, matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. 2. Udara terasa panas menyengat bahkan sampai suhu yang tinggi. 3. Semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya. Semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah atau dingin. Yang ketiga ada cuaca hujan. Ciri-cirinya: 1. Langit menjadi gelap. 2. Matahari tertutup oleh awan mendung. 3. Suhu udara terasa dingin. Yang terakhir, butiran air berjatuhan dari awan. Yang selanjutnya ada cuaca dingin. Ciri-ciri yang pertama, tingginya tingkat kelembapan udara. Kedua, suhu udara rendah. Ketiga, angin bertiup kencang. Cuaca selanjutnya cerah berawan. Ciri-cirinya: matahari bersinar terang dan awan sedikit menutupi matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah berangin. Yang pertama, ciri-cirinya angin tertiup kencang. 2. Langit agak berawan. 3. Suhu menjadi lebih dingin. 4. Cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan dan benda-benda ringan yang dilaluinya. Yang terakhir adalah malam hari cerah. Ciri-cirinya adalah langit dipenuhi dengan bintang. Yang kedua, saat matahari tenggelam, langit berwarna kemerahan. Tahukah teman-teman, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, di antaranya berawan, mendung, hujan, dan juga cerah. Kita dapat memperkirakan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Ada beberapa unsur cuaca, di antaranya: yang pertama, sinar matahari. Kedua, suhu udara. 3. Kelembapan udara. Keempat, tekanan udara. Kelima, keadaan angin. 6. Curah hujan. Dan 7. Keadaan awan. Teman-teman, di sini kita akan belajar menentukan jenis-jenis cuaca berdasarkan gambar. Yang pertama, apa ya? Mendung, ya betul. Yang kedua, cerah berawan, betul? Betul, teman-teman. Yang ketiga, ada apa ya? Hujan atau angin? Oh, hujan, teman-teman. Yang ketiga, hujan. Keempat, berawan. Apakah betul? Ya, betul, berawan. Dan yang terakhir, gambar apa ya? Matahari. Panas? Ya, panas atau cerah.
Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca berdasarkan gambar. Yang pertama, awan. Ketika cuaca berawan, cahaya matahari menutup awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal menyebabkan langit menjadi gelap. Kedua, matahari. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, langit tampak cerah. Dan yang terakhir, hujan. Ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara terasa dingin, dan butiran air pun berjatuhan dari awan. Selanjutnya, kita akan menebak benda yang termasuk kepada keadaan cuaca di sekitar kita. Yang pertama, matahari. Apakah matahari termasuk kepada cuaca di sekitar kita? Ya, betul. Yang kedua, pohon. Apakah termasuk? Teman-teman, apakah termasuk? Tidak, teman-teman, pohon tidak termasuk. Dan yang terakhir, awan. Apakah masuk? Ya, teman-teman, awan termasuk kepada keadaan cuaca di sekitar kita. Di sini, kita akan menemukan kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama, panas. Apakah termasuk? Ya, panas termasuk. Yang kedua, cerah. Oke, betul. Ketiga, hujan. Masuk? Ya, masuk. 4. Pohon. Termasuk? Tidak. Bermain? Tidak. Lari? Tidak. Buku? Apalagi? Berawan? Masuk tidak? Ayo tebak, masuk tidak? Ya, teman-teman, berawan masuk kepada keadaan cuaca. Kemudian langit. Masuk? Kita lihat. Oke, langit masuk. Kemudian mendung. Masuk? Masuk tidak ya? Oh, masuk teman-teman. Dingin masuk? Dingin termasuk tidak ya? Ya, dingin termasuk kepada keadaan cuaca. Dan yang terakhir, basah. Apakah masuk? Ya, basah termasuk kepada keadaan cuaca. Baiklah, kali ini tentang kesimpulan dari keadaan cuaca. Cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat, serta cepat berubah. Cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia juga berubah.
yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.